Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, safar. Kalau safar kan boleh mata puasa yang diperbolehkan. Kalau safarnya belanja untuk beli baju lebaran, gimana Ustaz? Safar untuk beli baju lebaran, ya. Ya. Safar untuk beli baju lebaran. Misalkan ini dari Bandung ya ke Tanah Abang. Kalau dari BSD Tanah Abang mah bukan safar ya kan. Itu mah shopping gitu ya. Safar jadi shopping. Kalau misalkan perjalanan jauh ya, sampai safar sampai ke Bandung ya, untuk beli baju lebaran atau buat beli kue lebaran. Bagaimana hukumnya? Maka ini tetap sah. Kenapa? Safar yang tidak diperbolehkan itu adalah safar yang untuk bermaksiat, untuk tidak dalam ketaatan. Itu yang tidak diperbolehkan. Artinya apa? Orang misalkan dia safar, dia pergi ke Makassar, di sana tujuannya pesta, mabuk-mabukan di sana. Ketemu sama temannya, pingin mabuk-mabukan, pingin pesta. Itu nggak boleh mengkodok dan kemudian nggak boleh dia apa? Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang kemudian yang disepakati juga adalah puasa safar dengan tujuan ketaatan, mengunjungi orang tua, menuntut ilmu dan seterusnya. Bagaimana dengan safar yang mubah? Nah, statusnya itu adalah safar yang mubah, safar yang bukan ketaatan tapi juga tidak maksiat. Misalkan untuk rekreasi, jalan-jalan. Bagaimana? Menurut mayoritas para ulama atau jumhur ulama termasuk yang diperbolehkan. Termasuk yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa maupun boleh juga untuk mengqashar dalam hal sholat. Jamak qashar juga diperbolehkan. Seperti itu. Dari mana yang mau bertanya? Ya, itu ada yang mengangkat tangan. Sedikit bawahnya. Ada yang mengangkat tangan dan ada yang kertas. Baik, Pak Ustadz izin bertanya, kalau puasa Syawal lebih baik didahulukan Syawalnya atau mengkodok puasa Ramadan dulu? Apa niatnya dibarengkan atau satu-satu dulu? Ya, ini banyak kasus terjadi kepada para akhwat ya, para ibu-ibu. Bagaimana dengan puasa Syawal? Puasa Syawal itu kan sunnah, ya kan? Sunnah, sedangkan mengkodok itu wajib. Kalau bapak-bapak atau laki-laki bisa jadi full 30 hari sangat memungkinkan. Kecuali memang dia sakit, kecuali memang dia safar pun kalau dia tidak untuk terus berpuasa asal kuat dia juga boleh. Kalau perempuan bisa dipastikan seluruh perempuan yang normal pasti akan ada hari di mana untuk tidak berpuasa, ya kan, seminggu ya. Nah, rata-rata bagaimana dengan apakah mengkodok dulu atau puasa Syawal dulu, ataukah kemudian dia menggabungkan? Dalam hal ini pertama akan saya jawab, menggabungkan puasa Syawal dengan qadha itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena qadha itu wajib. Sedangkan puasa Syawal itu apa? Sunnah. Wajib dan sunnah tidak boleh digabung. Saya berikan contoh ya. Orang mau sholat, sholat subuhnya terlambat. Dia masuk ke dalam masjid sudah qomat, imam sudah takbir. Kemudian dia langsung niat, wah saya belum qobliyah. Dia niat qobliyah, fajar sama sholat subuh, ya kan? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Antara sholat wajib dan sholat sunnah. Begitu juga dalam masalah mengqadha dan puasa Syawal tidak boleh digabung karena derajatnya beda. Qadha wajib, Syawal sunnah. Mana didahulukan? Ya,
Kalau misalkan kodok dulu sama Syawal dulu kasihan, ya kan? Jadi nggak dapat Lebaran, ya kan? Bayangin aja, mengkodok 6 hari atau 7 hari bisa 8 hari, tambah Syawal 6 hari, sudah 14 hari. Ya. Jalan-jalannya kapan, ya kan? Belum makan-makannya, kasihan kue Lebaran, ya kan? Belum diajak keluarga, ya kan? Silaturahmi ke keluarga, silaturahmi ke keluarga. Maka di sini saya lebih mengambil pendapat, ikut pendapat yang memilih puasa Syawal didahulukan. Puasa Syawal didahulukan. Kenapa? Karena puasa Syawal itu batasannya cuma 1 bulan, ya kan? Jadi puasa 1 bulan kita disunahkan puasa 6 hari. Ya enggak? Kalau sudah lewat Syawal kita nggak dapat keutamaan puasa Syawal. Kalau qadha walaupun wajib tetapi sampai apa? Sya'ban, kita masih bisa menyediakan waktu sampai 11 bulan. Maka saya di sini lebih ikut mengambil pendapat para ulama yang mengatakan lebih baik mendahulukan puasa apa? Sunnah Syawal dulu daripada apa? Puasa wajib mengqadha bulan Ramadan. Seperti itu. Seperti itu. Kalau mau dua-duanya di bulan Syawal juga tidak mengapa, tapi jarang yang bisa. Karena biasanya kepotong silaturahmi, jalan-jalan atau pulang kampung dan seterusnya. Ada pertanyaan lagi tadi? Ya. Tadi itu apa? Kita pakai jilbab, pakai mic yang jilbab hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya saya pernah dengar katanya kalau penentuan awal Ramadan itu ada yang pakai hisab, ada yang pakai ruqyah global, sama ada yang pakai ruqyah lokal. Nah kalau misal kita pas penentuan awal Ramadan ini pakai ikut ruqyah lokal gitu. Nah tapi pas menentukan 1 Syawalnya kita ikut ke ruqyah global karena misalnya di Indonesia nih lebaran besok, sedangkan di Arab Saudi itu lebarannya sekarang. Kan kalau misal pakai ilmu astronomi gitu kan gak logis kalau misal di Indonesia tuh hilalnya belum kelihatan, di Arab udah kelihatan gitu kan. Jadi makanya lebih milih buat pakai ruqyah global karena takutnya udah hari raya tapi malah berpuasa kan takutnya haram di Indonesia. Nah itu bagaimana hukumnya kayak gitu? Terus kalau misal ada orang yang emang sengaja puasanya di akhir gitu, terus lebarannya nyari yang awal gitu. Nah itu juga gimana hukumnya? Terima kasih. Iya. Dalam hal mengambil hukum, memang kita itu sebagai orang awam itu memang enaknya itu taklid ya, taklid dalam madhab tertentu. Artinya kalau memang kita sudah mengikuti madhab Syafi'i, kita konsisten dengan madhab Syafi'i. Kalau memang kita mengikuti madhab Hambali, kita konsisten dengan madhab Hambali. Itu terbaik. Kenapa? Kita bisa dikatakan kita orang awam, ya. Kita mengikuti bagaimana para ulama-ulama yang memang sudah luar biasa ya, menentukan hukum-hukum itu dengan kecerdasan mereka, dengan pengetahuan mereka yang sangat luas terhadap Al-Quran, Sunnah dan bahasa Arab dan seterusnya, akhirnya membuatlah hukum-hukum itu. Ya. Seperti contoh tentang Ru'yatul Hilal. Ya. Ru'yatul Hilal itu kan ada 3 terjadi perbedaan pendapat ya. Pertama, pendapat pertama adalah dengan hisab. Tadi saya lewati ya, saya percepat ya. Dengan hisab itu hadisnya sahih. Faqdirulah itu adalah maka takarlah, hitunglah. Dari situlah kemudian sebagian ulama menggunakan astronomi dalam menghitung itu. Karena hadisnya faqdirulah. Atau kemudian dalam hadis riwayat lain yang sahih juga fa'akmil, disuruh menyempurnakan, yaitu dengan yang ru'yah itu, dengan ru'yah itu. Kemudian itu dari segi bahasa sendiri, melihat itu kan bisa memiliki 2 makna. Ya kan? Saya melihat bulan, ya. Atau misalkan saya mengatakan saya melihat hari ini kayaknya hujan. Paham kan? Tanpa saya keluar saya mengatakan saya melihat hari ini hujan. Artinya dia nggak melihat secara langsung. Saya lihat kayaknya teman saya itu
ada masalah. Padahal dia nggak tahu entah tadi habis tabrakan atau apa enggak, tapi apa dari raut mukanya, dari gelagatnya, dari cara WA-nya bisa ketahuan enggak, karena dia ada masalah. Kita bisa mengatakan dengan kata saya melihat. Dari kata melihat sendiri aja memang sudah terjadi perbedaan pendapat. Itu pertama. Kemudian di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat lagi yang mengambil pendapat ru'yah, melihat. Ada ru'yah global sama ada ru'yah matla'. Matla' masing-masing. Matla' itu daerah. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi misalkan jika Jakarta melihat ada hilal, ya. Nah, kalau misalkan di daerah lain belum melihat, misalkan di Jayapura sana belum melihat, maka yang Jayapura boleh untuk tidak berpuasa, misalkan tetap tidak berpuasa, tapi di sini sudah wajib berpuasa. Ada wihdatul matoli, yaitu wihdatul matoli di Indonesia sudah melihat, tetapi misalkan di Malaysia atau di Suriah tidak melihat, mereka tetap berpuasa. Kenapa? Yang penting sudah ada yang melihat. Itu memang cukup, hadisnya semuanya sahih. Yang wihdatul matoli juga sahih, yang satu ya, yang ru'yah global juga sahih hadisnya, yang hadis per daerah pun juga hadisnya apa? Sahih. Madzhab Syafi'i kemudian memberikan beberapa kesimpulan. Pendapat yang mu'tabar, pendapat yang lebih dipegang dalam madzhab Syafi'i adalah pendapat sesuai daerah masing-masing. Itu pertama. Kedua adalah orang yang melihat ru'yah dia sendiri walaupun yang lain tidak melihat, maka dia wajib berpuasa saat itu. Atau orang yang kemudian bertanya dan dia yakin dia adalah orang adil, orang yang bisa dipercaya, maka dia juga berpuasa. Itu maksudnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang awal puasa dia mengambil pendapat ru'yah global misalkan, atau sebaliknya ru'yah yang sesuai daerah masing-masing, di akhir kemudian melihat apa ru'yah global. Nah, sebaiknya dihindari. Sebaiknya apa? Dihindari. Harus mengambil keputusan ngikut salah satu. Kenapa? Dalam pelimpahan seperti itu tidak ditemukan ulama dulu, tidak ada. Jadi ulama itu kalau mengambil pendapat ya udah dia fokus dengan pendapat A. Kecuali beliau kemudian suatu saat berubah pikiran, berpindah pendapat B, tetapi apa? B itu beliau nggak bakal berubah terus. Gitu. Seperti itu. Nah, yang pertanyaan kedua adalah ketika dia mengambil enaknya. Ini banyak terjadi kebanyakan orang awam. Kayak gini ya, dia ngambilnya apa? Hari ini puasa, kemarin nggak puasa. Ntar misalkan lebarannya beda lagi ya. Misalkan yang satu lebaran Sabtu, yang satu lebaran Ahad. Dia ngikut yang Sabtu gitu kan. Itu nggak boleh, dalam fikih nggak boleh. Itu dalam fikih nggak boleh. Haram. Haram mengambil pendapat yang paling enak itu haram. Karena itu nanti banyak risiko-risiko yang terjadi. Risiko-risiko terjadi itu banyak. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana jika seorang ibu masih memiliki hutang puasa namun dirinya belum sempat membayar, sudah meninggal? Apakah adik ibu tersebut boleh membayarkan fidyahnya atau harus ahli warisnya yang membayarnya? Bagaimana jika ada seorang ibu yang memiliki hutang puasa? Ya, memiliki hutang puasa ini tadi sempat saya lewati. Ya. Jadi hutang puasa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia harus membayar, kemungkinan kedua dia tidak membayar. Kemungkinan yang tidak membayar bagaimana? Jadi misalkan si ibu ini meninggal pas malam Lebaran atau hari pertama Lebaran. Dia ada hutang 30 hari, nggak ada waktu itu untuk membayar ya kan. Nah, dalam hal kasus seperti itu, maka apa? Dia tidak wajib mengqadha. Ahli warisnya pun tidak wajib mengqadha. Misalkan hari kedua, 2 Syawal dia meninggal, berarti apa? Dia ada kesempatan 1 kali untuk membayar. Maka apa? Maka di sini ahli warisnya hanya membayar apa? 1 saja, 1 fidyah saja. Itu pertama.
Tetapi kalau memang dalam kondisinya memang sudah rentang waktu panjang sampai misalkan bulan Dzulhijjah ya, berarti kan dia memang sudah lewat harus membayar 30 hari ya. Dia punya 30 hari hutang fidyah. Siapa yang membayarkannya? Yang membayarkannya yang wajib itu adalah ahli waris. Ahli waris. Kalau misalkan ahli warisnya tidak mampu atau enggan, izin sama ahli warisnya. Misalkan di sini adiknya ya, adiknya ingin membayarkan adik si ibu, maka izin kepada ahli waris, kemudian adik ini mengatasnamakan fidyah itu untuk apa? Kakaknya, untuk kakaknya. Tetapi apa? Lebih baik memang adalah ahli warisnya. Entah itu ini adiknya laki-laki apa perempuan ya? Saya lupa. Kalau adiknya ini laki-laki bisa jadi dia termasuk ahli waris. Karena dia saudara itu termasuk ahli waris. Ahli waris. Lebih baik anaknya, tetapi ini adik ini termasuk ahli waris. Jadi pertanyaannya kalau apakah pertanyaannya yang bayar fidyah itu adiknya atau ahli warisnya? Nah, adik itu termasuk ahli waris. Tetapi ahli waris yang memang agak jauh. Tapi bagian dari ahli waris, saudara itu ahli waris. Bisa menjadi ahli waris, tetapi bukan ahli waris asobah namanya, bukan ahli waris yang turunan. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh ya. Saya mau bertanya, batas akhir sahur itu saat waktu sahur habis diberitahukan di masjid atau saat azan subuh? Batas akhir sahur itu azan kalau bahasa itu. Ya azan yang sesuai dengan aplikasi itu kan biasanya sudah ada ya. Misalkan sekarang 4 berapa ya? Di sini berapa? 4.40 ya. 4.40 itu. 4.40 itulah batas dari apa? Sahur akhir itu. Jadi ya di situ. Tapi kalau kita makan jangan mepet ya. Misalkan 4.40 atau 4.39 gitu. Sebisa mungkin jangan. Itu terlalu riskan. Karena apa? Di masjid saya, depan rumah saya, itu sama HP saya beda 2 menit. Di masjid saya lebih cepat 2 menit. Jadi saya udah wanti-wanti kalau di jam saya kurang 2 menit, saya udah nggak berani. Gitu. Kenapa? Di sana pasti adzan gitu. Jadi makanya ada istilah imsak. Walaupun ini diperselisihkan, ya, imsak itu malah waktu terbaik. Gitu. Imsak itu adalah bentuk kehati-hatian. Kita boleh bahasa kasarnya, kita sedang naik motor lampu kuning. Seharusnya kita ngerem, ya. Tapi kalau di Indonesia enggak. Lampu kuning malah ngebut, gitu ya. Pelaku ini kan. Pelaku. Sekarang seharusnya kuning itu sudah kita ngerem, bahaya gitu loh. Karena sebentar lagi lampu merah gitu. Gitu. Jadi ibaratnya lampu kuning, bahaya, terlalu riskan. Nah, kalau kita mengambil itu. Ya kalau misalkan sudah masjid Indonesia itu enak ya memperingatkan imsak. Kalau memang bangunnya telat, cepet aja makan gitu. Dikasih spare waktu 2 atau 3 menit lah, jangan sampai masuk. Karena apa? Itu berbahaya. Takut masuk pada apa? Masuk waktu memang sudah dilarang kita untuk makan dan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, kalau dari waktu cukup lah ya, dari waktu juga karena azan jumhur itu jam 11.39 dan sekarang udah jam 11.30. Nah, boleh nggak Ustaz boleh ditutup dengan mungkin captionnya atau sekali sama dengan doa? Baik. Alhamdulillah siang ini kita kembali ya menuntut ilmu, mudah-mudahan dicatat oleh Allah bagian dari amal soleh. Apalagi kita membahas tentang fikih puasa, mudah-mudahan ini bekal bagi kita semuanya semakin mendalami puasa, dan mudah-mudahan ini adalah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, mudah-mudahan Allah menerima tarawih kita, mudah-mudahan Allah menerima tilawah kita, mudah-mudahan Allah menerima sedekah kita, mudah-mudahan Allah menerima qiyamul lail kita, mudah-mudahan Allah menerima tadarus kita, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, dan mudah-mudahan Allah menerima segala bentuk amal soleh yang kita miliki.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.